Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi naga suci. Lois Geno Lancer melanjutkan kisahnya setelah hiatus 6 bulan. Wah, wah, wah. Oke lah bos, maaf ya lama. Jadi ya kita langsung aja lah ke alur ceritanya si Lois Geno Lancer. Capcus. Lois pun menggunakan si rantainya dan ia langsung menangkap si naga Drake. Naga Drake sudah tertangkap, tapi ia masih bergerak dan berusaha untuk kabur. Lois pun menyuruh Pablo untuk membantunya mengalahkan si Drake. Dan oke, siap master. Lois, Han, dan Hani serta si Pablo langsung menyerang si Drake dengan skill mereka. Sedangkan Jacob malah cuma diam doang. Ya gimana nggak diam? Dia bingung dengan keadaan sekarang. Tiga bocil yang ternyata overpower. Malahan si Pablo manggil mereka master. Katanya keponakan malah manggil master. Ketika sedang bingung, Lightning Tiger meraung-raung. Jacob kaget dan terlihat Lightning Tiger menerjang si monster Drake dan ia langsung menggunakan giginya untuk menyerang si Drake. Wah, ternyata yang diserang oleh Lightning Tiger adalah monster Drake yang kedua. Waduh, akan tetapi si Lightning Tiger lengah. Ia malahan terkena gigi dari monster Drake. Waduh, gaswat bahaya ini bos. Si monster naga Drake langsung melempar Lightning Tiger ke arah yang berlawanan. Ia menyingkirkan pengganggu lebih dulu. Lightning Tiger pun jatuh dan ia baik-baik saja. Ia akan bersiap lagi untuk menyerang si monster Drake. Akan tetapi, monster Drake mengeluarkan cahaya aneh. Cahaya itu disertai dengan raungan menceking di area itu. Lightning Tiger tidak bisa menahan serangan itu dan ia langsung terkena serangan dari monster Drake itu. Si Drake menyadari kalau Lightning Tiger terkena serangannya, ia pun langsung meluncurkan serangan yang sangat-sangat ulti, yaitu Whip Tail. Lightning Tiger tidak bisa menghindari serangan itu, tapi ternyata ada Lightning Tiger satunya lagi. Ia berlari kencang dan ia langsung menghadang serangan Tail Whip dari si Drake. Dan ternyata Lightning Tiger itu tidak kuat menahan serangan ekor dari si Drake. Ia pun terlempar dan menabrak pohon besar. Si Lightning Tiger langsung menerima serangan fatality. Waduh, gaswat. Semoga ia tidak apa-apa ya. Pasangan si Tiger marah. Ia tidak menyangka kalau ia bakal dilindungi. Lightning Tiger pun langsung mengeluarkan cahaya Chidori. Dan ia langsung menerjang si monster Drake dengan cahaya Chidori. Serangan Chidori dilakukan. Gigi tajam, cakar tajam, semua dilakukan. Tidak ada lagi celah bagi si Drake untuk menghindari serangan si Lightning Tiger. Bahkan si Drake sampai guling-guling gak karuan. Kasihan amat dah. Ya gimana lagi? Lightning Tiger tidak mau melepaskan giginya dari si Drake. Dan si Drake berusaha untuk melepaskan Lightning Tiger. Ia pun berjalan berusaha untuk menaiki bukit. Nadi yang melihat itu jadi khawatir. Itu kan orang tuanya. Wajarlah ia khawatir. Nadi pun melihat ke arah Drake satunya. Ia mau minta tolong sama Master Lois Geno Lancer. Dan ternyata Drake yang dilawan Lois Geno Lancer sudah tidur selama-lamanya. Lois, Han, dan Hani merasa kecapean. Soalnya ia sudah mengeluarkan semua kekuatannya. Master, ada yang aneh dengan Lightning Tiger itu. Ia datang ke sini, Master. Datangnya sempoyongan lagi.
Dan terlihat Lightning Tiger yang tadi nabrak pohon, ia berusaha berjalan ke arah Lois. Tapi Nadi langsung menemuinya. Ia senang sekali orang tuanya masih selamat. Kemudian Lightning Tiger menatap Lois. Ia menatap dengan mata harapan. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ia seperti memohon sesuatu. Lois memahaminya, dan ia tidak menginginkan hal tersebut. Tapi si Lightning Tiger tiba-tiba pergi meninggalkan anaknya. Si Nadi langsung nangis. Ia mau bersama orang tuanya. Tapi Lois menahan si Nadi. Ini adalah pilihan yang harus dilakukan oleh Lightning Tiger untuk menyelamatkan anaknya. Lois pun menatap si Lightning Tiger dan ia menatap dengan jawaban bahwa ia akan memenuhi harapan si Lightning Tiger. Dan oke, siap, si Lightning Tiger pun memahami pandangan Lois. Ia pun menyusul si Drake yang berjalan ke arah bukit. Ia berjalan sambil tersenyum melihat Lois. Dan oke lah, si Lightning Tiger pun melompat jauh. Ia langsung mengarah ke monster Drake. Nadi mau nangis tapi ia menahannya. Ia merasa orang tuanya sangat baik kepadanya. Waduh dah, ngomong cuman tatap-tatapan doang. Apa-apaan itu? Master, apa Master tidak bisa menolongnya? Aku jadi merasa kasihan dengan Nadi, Master. Sebelum menjawab, tiba-tiba ada cahaya terang yang menerangi area bukit. Itu pasti skill ulti milik Lightning Tiger. Finn yang melihat cahaya itu jadi takjub, tapi Finn juga sedih. Itu cahaya terakhir dari orang tua Nadi. Tapi tiba-tiba Finn diambil Lois. Finn pun ditinggal. Ia diperintahkan untuk menjaga dua bocil kembar. Walah, Anda mau kemana, Master? Aku akan mengecek bukit itu. Aku akan memastikan kalau si Drake itu sudah pindah alam. Tapi itu bahaya, Master. Kau di sini saja. Aku akan segera kembali, ucap Lois yang langsung berjalan ke arah bukit. Namun ketika berjalan, Lois kaget karena ia melihat Nadi bertingkah aneh. Dan ini dia Nadi, ia malah menawarkan punggungnya untuk dinaiki Lois. Oh begitu ya, kau minta aku naik ya? Oke lah, aku akan menaikimu. Kau memang Lightning Tiger kecil yang hebat. Lois pun menaiki Nadi dan ia berlari dengan sangat cepat. Ariel sampai tidak menyangka kalau si Nadi larinya cepet banget, bos. 100 km per jam. Lebih malah. Di kecepatan itu, Lois dan Nadi pun sampai dalam waktu cepat. Dan Nadi malah nangis. Ia nangis karena melihat Drake yang pindah alam disertai dengan dua orang tuanya yang ikut-ikutan pindah alam. Wadidaw. Waduh dah. Lois mau menolong si Lightning Tiger, tapi percuma. Ini terlalu parah. Serangan si Drake terlalu parah kepada si Lightning Tiger. Akhirnya pindah alam dan Lightning Tiger. Nadi pun berlari sambil nangis. Dan ia menghampiri orang tuanya yang sudah tidur selama-lamanya. Melihat itu, Lois jadi ingat kehidupannya sebagai manusia dulu, yang mana ia juga kehilangan orang tuanya. Duh, kasihan amat. Lois pun menghampiri Lightning Tiger Nadi, dan ia merasa iba dengan yang dialami sama Nadi. Tenanglah, ada kami di sini. Setelah mengalami hal pilu, sekarang dua Lightning Tiger dikubur berdekatan. Nadi merasa sedih karena ia kehilangan orang tuanya. Lois yang melihat itu jadi merasa sedih juga. Seharusnya ini tidak terjadi. Menurut cerita aslinya, anak Lightning Tiger ini diambil oleh si Jacob dan ia dirawat dengan baik dan menjadi partner Jacob ke depannya. Aku harus berbuat sesuatu supaya Lightning Tiger tidak menyerangku ketika ia besar nanti. Ya, karena kepikiran dengan hal itu,
Lois pun memberikan sihir kontrak summon. Sihir ini langsung mengikat Nadi. Nadi langsung menerima sihir kontrak dari Lois. Dan ketika Nadi melihat Lois yang memberikan sihir kontraknya, ia langsung paham. Ia melihat sosok menakutkan dari balik tubuh kecil si Lois. Waduh, itu aura naga yang luar biasa kuat. Nadi langsung gemetaran. Ia ketakutan melihat aura naga milik Lois. Kau tidak perlu ketakutan seperti itu. Kau itu makhluk ikatanku. Jadi kau dalam perlindunganku. Kemarilah. Kau sekarang memiliki ikatan sihir denganku. Ucap Lois. Dengan keberaniannya, Nadi menerima Lois sebagai majikannya. Ia menaruh tangannya di atas tangan Lois. Lois senang sekali melihat Nadi mulai berani, padahal Lois mengeluarkan aura naga miliknya. Kau memang Lightning Tiger yang hebat, dan sekarang ada satu masalah lagi, yaitu si Jacob. Udahlah, gue udah capek. Kalau dia tahu juga bukan masalah besar. Toh dia juga protagonis di novel ini. Dan di situ Jacob melongo. Ia tahu kalau sihir yang dikeluarkan oleh Lois adalah sihir kontrak. Itu sihir tingkat atas. Hanya penyihir tingkat atas yang dapat mengeluarkan sihir kontrak seperti itu. Apalagi sihir kontraknya ditambahi sihir patuh. Wadidaw. Itu sihir hanya bisa dikeluarkan oleh sang penyihir master. Waduh, si Lois malah master sihir. Nadi malah bingung dengan ucapan Jacob, penyihir tingkat master. Apa-apa Anda, perasaan yang ditemuinya itu naga, bukan penyihir. Lois, keponakan Pablo. Sekarang aku tahu siapa Anda sebenarnya. Aku tahu. Aku tahu siapa dirimu. Lois pun berpikir kalau dirinya ketahuan kalau dia adalah seekor naga. Dahlah, ia pasti membaca aliran manaku tadi. Dahlah, capek menahan-nahan. Aku tahu. Aku tahu kau itu adalah High Elf. Loh, Lois langsung ngelak. High Elf. Dari mana kesimpulan itu datang? Apaan si Jacob ini? Ia tidak merasakan aura naga milikku ya. Malah dikira High Elf. Sungguh menyenangkan bisa bertemu dengan penjaga hutan sepertimu. Aku sangat senang. Aku merasa terhormat. Apakah kau menggunakan sihir untuk menyembunyikan telinga panjangmu? Ya nggak apa-apa sih lah. Aku cuma merasa terhormat saja dengan dirimu. Bisa bertemu dengan High Elf itu luar biasa. High Elf gitu loh. Buset beneran ini. Si Jacob menganggap dirinya High Elf. Waduh. Ini Jacob kagak sekolah apa ya? Malahan dianggap High Elf. Wah, senangnya bisa bertemu dengan High Elf di sini. Ini hari yang bersejarah untukku, ucap Jacob dengan wajah berbinar-binar. Karena sudah dianggap High Elf, jadinya diteruskan sajalah. Udahlah, biarin aja. Ahem, saya adalah penjaga hutan alam semesta. Aku Lois, sang High Elf. Salam kenal manusia Jacob. Buset malah dijabanin. Pablo jadi garu-garu kepala itu. Malahan Master Lois acting lagi. Dudah aneh bener ini si naga. Maafkan aku Master Lois. Anda sangat luar biasa. High Elf memang sangat kuat. Santai saja bro Jacob. Santai. Buset malah acting lagi. Kelakuan si Lois ini mah. Lagian mana ada F yang ngomong bro. Mereka itu makhluk yang menjaga kosakatanya. Mereka itu sangat elegan. Ucap Hani. Lantas, apakah dua bocil kembar itu adalah elf normal? Tanya Jacob. Ya betul, mereka itu
pengawal elfku, Han dan Hani namanya. Mereka cuman elf, jadi aku menjadikan mereka pengawalku. Waduh, Han dan Hani jadi jengkel. Pengawal apa maksudnya? Sejak kapan dirinya itu pengawal? Buset wadidah. Pablo masih garu-garu kepala. Ia masih mencerna keadaan sekarang. Waduh. Sebagai High Elf, Lois memberikan tugas penting kepada Jacob. Tugas itu adalah merawat Nadi, si bocil Lightning Tiger. Buset, merawat Lightning Tiger. Gue cuman manusia biasa, Master Lois. Kayaknya nggak mungkin deh merawat makhluk suci seperti ini. Woi, Lois, Nadi itu peliharaan kami. Dia itu mainan kami, Lois. Ucap Han dan Hani yang tidak menerima si Nadi mau dititipkan sama si Jacob. Waduh, waduh. Woi, Pablo, atasi mereka berdua. Ucap Lois dengan telepati kepada si Pablo. Oke, siap, Master. Han dan Hani pun dibawa sama si Pablo. Ia akan dibawa ke tempat lain. Walah, malahan dicangking. Han dan Hani jadi tambah kesal. Ya jengkel banget dah. Lois mah nggak peduli. Dia cuma ingin tidak kerepotan merawat si Nadi. Dua bocil itu mah cuma main-main doang. Kasian, masih anak-anak malah dijadikan mainan ini si Nadi. Tapi Jacob merasa tidak mampu. Soalnya ini Lightning Tiger, salah satu hewan suci yang ada dalam mitos. Ini terlalu hebat baginya. Ia merasa insecure. Lagian, anak Lightning Tiger ini sudah mengikat kontrak dengan Master Lois. Kenapa Anda malah menyerahkannya kepadaku? Perjalananku masih panjang, dan aku memiliki perjalanan yang berbahaya. Jadi, aku mau kau melindunginya, merawatnya, sampai aku mengambilnya kembali. Dia ini masih anak-anak. Aku tidak bisa membawanya dalam perjalanan berbahaya. Jadi, aku akan menitipkannya kepadamu, Jacob. Waduh, begitu ya. Anda sendiri mengatakan kalau Anda akan berjalan di jalan yang berbahaya. Padahal Anda itu High Elf ya. Tapi masih ada bahaya dalam perjalanan Anda itu. Itu artinya aku dan Lightning Tiger tidak akan sanggup karena bahaya. Baiklah, Master Lois, aku akan menjaga Lightning Tiger ini demi Anda. Terima kasih mau menerima permintaanku, Jacob. Aku sangat terbantu olehmu. Siap, Master High Elf. Sungguh kehormatan bisa menerima perintah dari High Elf. Ini sejarah yang akan diingat olehku, juga oleh keturunanku. Mantap dah, Jacob. Sekarang kau akan ikut dengan Jacob, Nadi. Kau akan dirawat olehnya. Yang akur ya sama Jacob, Nadi. Wala, Nadi langsung melihat ke arah manusia Jacob. Dia tidak kuat, tapi ini perintah Raja Naga. Aku akan kembali untukmu. Jadi, kau baik-baik saja ya sama Jacob. Bersenang-senanglah bersama Jacob. Kehidupan barumu akan dimulai sekarang. Raja, 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 raja. Ucap Nadi terbata-bata. Walah, udah bisa ngomong. Nadi pun menghampiri Jacob. Ia sudah menandai Jacob kalau ia adalah perawatnya. Perkenalkan, namaku Jacob. Kau Nadi kan? Selamat bergabung. Aku akan merawatmu dengan baik, Nadi. Kau juga perlakukan aku dengan baik ya, Nadi. Selamat datang. Lois merasa senang kalau si Nadi menuruti perkataannya. Sepertinya ia akan menjadi Lightning Tiger yang kuat ke depannya. Jacob, kau bisa sebulan sekali memberinya makan Lightning Stone. Itu makanan yang dapat meningkatkan atribut listrik milik si Nadi. Oh begitu ya, Master. Siap, Master, akan aku cari Lightning Stone. Jika kau merawatnya dengan baik, kau akan mendapatkan sesuatu yang bagus, Jacob. Percayalah kepadaku, kau tidak akan menyesal.
Oke siap master, master siap, 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 siap. Dan oke dah, Nadi dan Jacob pun turun gunung. Ia akan pergi menuju permukiman manusia. Sedangkan Lois sudah berada di kereta kuda. Ia memandang Jacob dan Nadi dengan penuh harapan bahwa ia tidak menyerangnya di masa depan. Wadidaw, sekarang jalankan kereta kuda, Pablo. Kita masih memiliki tujuan ke Pelabuhan Barat. Siap, Master. Kalian berdua jangan cemberut terus. Moga kalian jadi tua nantinya. Aku nggak mau ngomong. Aku juga nggak mau ngomong sama Lois. Waduh, waduh, malahan ngambek. Nih eliksir, mau nggak? Waduh, di hadapan eliksir, si bocah Han dan Hani langsung ngiler. Waduh, waduh, gampang banget membujuknya. Dan akhirnya semua pun beres. Lois melanjutkan perjalanannya menuju Pelabuhan Barat untuk pulang gitu ya, pulang ke rumahnya. Dan Vocation pun berpindah. Saat ini Lois sudah sampai di kota pelabuhan. Banyak manusia di situ. Han dan Hani senang sekali. Manusia di sini bermacam-macam jenisnya. Bisa dijadikan mainan ini mah. Walah, mereka bukan mainan, Master. Ucap Pablo. Dan ini dia kota pelabuhan Lufthagen, kota besar yang menjadi jembatan antara benua winter dan juga benua musim gugur. Han senang sekali ia melihat ada manusia yang jumlahnya banyak. Han juga senang karena ia melihat ada manusia Beastman. Wah, mantap! Finn pun menjelaskan kalau kota Lufthagen adalah kota penghubung banyak tempat. Jadinya di sini seperti persimpangan antara semua kota. Makanya banyak sekali ras yang berada di tempat ini. Di sini juga banyak kapal dagang. Mereka juga membuat banyak produk-produk dari luar benua winter. Lois merasa senang dirinya sudah sampai di sini. Tapi untuk sampai di sini butuh waktu setengah tahun. Buset dah, gara-gara banyak kejadian yang ia alami selama perjalanan. Hal apa lagi ya yang akan menantinya? Ya, semoga saja sih tidak ada apa-apa lagi ya. Tidak ada hal buruk yang menimpa mereka lagi. Lois, lihat itu Lois. Aku mau mainan manusia, Lois. Lihat itu juga, Lois. Itu sangat bagus, Lois. Manusia itu kinclong sekali, Lois. Aku mau mengambilnya. Buset, berisik. Jangan lakukan itu. Ini negeri manusia. Jangan yang aneh-aneh. Ucap Lois sambil menahan pergerakan Han dan Khani. Pablo yang melihat itu jadi ngelak sendiri dah. Naga memang luar biasa. Mainannya malah manusia, wadidaw. Master, kita sudah sampai di penginapan. Wah, beneran. Secepat itu ya. Kalian berdua diam dulu ya. Jangan macem-macem. Dan ini dia penginapannya. Nama penginapannya adalah Hotel Siren. Louis menatapnya dengan tatapan penasaran. Hei Pablo, beneran ini hotel? Kayaknya ini rumah panti asuhan dah. Kok beneran mengantar kami ke hotel kan? Iya Master, ini milik temanku. Aku nggak punya banyak duit Master. Barangkali nginep di sini bisa gratis gitu loh. Walah malah nyari yang gratisan. Dan ya, Lois dan yang lainnya pun masuk ke penginapan Siren. Dan terlihat ada cewek pelayan. Sepertinya ia begitu energik. Cewek pelayan itu menghampiri Pablo dan ia bertanya, apa Tuan mau menginap atau mau makan? Pablo dengan wajah malu cuman mengatakan kalau ia mau menginap, tapi ia tidak punya duit. Lah, gak punya duit. Tapi kayaknya aku kenal dengan Anda. Wajah Anda ini mengingatkan aku kepada kedua orang tuaku. Oh iya, aku ingat.
Ada Paman Pablo, sang master pandai besi, teman seperjuangan ayah dan ibuku. Aku mau Paman Pablo, apa Anda masih ingat? Waduh, mau nak. Padahal dulu kau masih kecil. Kenapa sekarang kau sudah bertambah besar seperti ini? Walah, gak nyangka banget. Perasaan baru kemarin dah. Aku sudah 24 tahun, Paman. Dulu aku bertemu denganku saat usiaku 4 tahun, Paman. Hei Lucia, kau kesinilah. Ada yang perlu kau temui. Teriak Mauna. Lucia pun datang dan ia melihat apa yang ada di depannya. Wah, itu Paman Pablo. Kau hebat sekali. Masih sama seperti dulu saat aku kecil. Walah, Pablo jadi malu itu dah. Ya, karena si Pablo lagi nostalgia. Jadinya Lois merasa bosan. Sampai kapan mereka ngomong terus dan mengabaikan dirinya. Pablo pun bertanya keberadaan ayah ibu mereka, yaitu Haman dan Julia. Mereka tidak terlihat di sini. Mauna pun menjelaskan kalau orang tua mereka sudah tidak ada. Mereka sudah pindah alam 5 tahun yang lalu dan sekarang cuma mereka berdua yang ada di penginapan Siren. Waduh, Pablo kaget. Dulu saat bertualang bersama, umur mereka masih 30-an. Lah sekarang udah 25 tahun berlalu. Malahan udah pada pindah alam. Pablo jadi bersedih dah. Padahal ia baru keluar sebentar. Rasanya baru kemarin ia bertualang bersama orang tua Mauna dan Lucia. Alam malah udah pindah alam duluan. Kalian pasti mengalami masa-masa sulit ya. Maaf ya, Paman tidak ada untuk kalian. Iya, Paman tidak apa-apa. Kami baik-baik saja kok. Ngomong-ngomong, siapa bocil-bocil ini, Paman? Apa mereka anakmu? Waduh, mereka bukan anak-anakku. Mereka itu anak-anak saudaraku alias keponakan. Mereka sedang bersamaku sekarang. Aku kerepotan mengurus mereka bertiga. Jadi, bisakah kami menginap di sini sebentar? Walah, keponakan. Kenapa dua seperti paman memiliki keponakan yang ganteng-ganteng, imut-imut? Kayaknya susah dipercaya. Paman gak bohong kan seperti dulu? Ya emang begitu kenyataannya. Mauna pun melihat Khan dan Khani. Ia merasa perlu akrab dengan keponakan Pablo. Namaku Khan kakak cantik. Namaku juga Khani kakak cantik. Buset, ngedamage banget imutnya. Ucap Mauna ketika melihat Khan dan Khani. Waduh, Mauna pun jadi gemes. Ia langsung memeluk Khan dan Khani. Waduh, dah gaswat. Lois merasa dirinya tidak perlu dipeluk. Gue udah gede. Halo, aku Lucia. Apa kau lapar? Iya, aku lapar. Ucap Lois malu-malu kucing. Karena mendengar ucapan Lois yang malu-malu kucing, Mauna dan Lucia pun langsung bergegas ke dapur. Mereka langsung masak yang enak-enak. Mantap. Master, apa Anda nggak apa-apa? Barangkali aku bisa mencarikanmu makanan rusa atau kerbau gitu. Udahlah, nggak usah dipikirkan. Saat ini yang penting istirahat. Dan setelah selesai makan, Lois pun langsung istirahat. Ia sudah capek berada di kereta kuda. Rasanya nikmat sekali berada di kasur yang empuk. Sebelum tidur, Lois bertanya kepada Pablo, kenapa Pablo mengenal orang tua mereka dan juga dua cewek itu sangat akrab dengan Pablo. Pablo menjawab, saat itu kedua orang tua mereka adalah anggota Iron Blood dan mereka berdua pernah tinggal bersamaku. Jadi kita sudah seperti keluarga. Waduh, ternyata orang tuanya mantan anak buah Pablo, anak buah bandit gunung, wadidaw. Kemudian Lois meminta Pablo untuk membeli beberapa eliksir, beli di toko item. Itu dibutuhkan untuk makanan para naga, terutama untuk perjalanan mereka ke benua musim gugur. Waduh dah, tapi Pablo capek, habis makan lagi.
Ngantuk Master, pengen tidur. Kau mau aku buat tidur selamanya ya? Buset, siap Master, laksanakan. Wala wala wala, si Lois malah mengeluarkan aura naganya. Finn pun ditugaskan untuk mengawal Pak Bro. Kasih dia duit buat alat pembayaran. Siap Master Lois. Ya untungnya sih si Han dan Hane sudah tidur ya. Jadi mereka tidak berbuat aneh-aneh. Lois juga mau tidur, tapi ia sedikit khawatir kalau ia tidur bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bahaya ini, dia kan naga ya. Tapi ya dah lah, langsung tidur aja. Pasang sihir spatial untuk tidur 8 jam doang. Oke, siap. Kemudian dari arah pintu, Mauna membawa kue kukus. Ini kue khas dari kota Lufhagen. Tapi ketika berjalan, Mauna malah berhenti. Lucia bingung kenapa kakaknya berhenti berjalan. Ternyata mereka malah terkena damage imut-imut, wadidaw. Melihat bocil-bocil itu tidur, mereka malah jadi gemes gitu ya. Mauna dan Lucia merasa senang akhirnya. Lucu sekali ya rasanya melihat bocil-bocil itu tidur. Dan oke dah, semuanya beres. Hari pun sudah tenang. Mauna dan Lucia langsung menutup pintu. Dan juga menutup part ini karena bersambung.